Pengertian Khulafaur Rasyidin, yaitu khulafa jamak dan ar-rasyidin orang yang mendapatkan petunjuk. Sedangkan menurut istilah, orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin umat atau penguasa. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya, sedangkan secara khusus pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya. Kedudukan dan tugas Khulafaur Rasyidin. Kedudukannya yaitu sebagai pemimpin umat Islam, sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW, sebagai kepala negara atau pemerintah. Sedangkan tugasnya melanjutkan dakwah dan risalah Nabi sesuai sunnah dan Al-Quran, memerangi orang yang sengaja atau merusak Islam, memerintahkan sebagai kepala negara atau pemerintah, dan mengembangkan dan memperluaskan Islam. Tipe kepemimpinan dan pembentukan Khalifah pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr al-Quraisy al-Tamimi. Beliau dilahirkan di Mekah 2 tahun setelah tahun gajah, yaitu lebih muda 2 tahun dari Rasulullah SAW. Dia terkenal sebagai seorang berperilaku terpuji dan tidak pernah minum khamar dan selalu menjaga kehormatan diri. Beliau digelari dengan Asy-Syiddiq dan Al-Atiq. Gelar Al-Atiq ini diletakkan kepadanya karena ketampanan wajahnya dan tidak akan tersentuh api neraka. Sedangkan gelar Asy-Syiddiq disandangnya karena banyak melakukan kebenaran dan merupakan orang yang pertama kali yang meyakini kebenaran Rasulullah dan ajaran Allah yang dibawa oleh beliau. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas Perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal, zakat merupakan pilar penting dalam Islam. Mereka beralasan dengan wafatnya Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai Nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku Nabi tersebut adalah Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar menyatakan, mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal di seantero semenanjung Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan mengapa Khalid bin Walid terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini, karena memiliki pengalaman peperangan gurun dan mempunyai keahlian kavaleri. Benar saja, pasukan di bawah Panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah al-Kadzab. Bahkan, Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan Perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Sampai di titik ini,
Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam Perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui saran Umar bin Khattab agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 634 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan muslimin setelah Nabi wafat. Bahkan, kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah menjadi contoh bagi khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Abu Bakar tidak menunjuk keturunan sebagai pewaris tahta kepemimpinan Madinah. Ia memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu memegang tugas sebagai khalifah. Pada akhir hayatnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling awal masuk Islam atau disebut dengan Ashabikunal Awam. Sejak masuk Islam, Umar bin Khattab lah yang memperkasai era terkebukaan dalam dakwah. Keberaniannya, Umar bin Khattab memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuat memiliki julukan Al-Faruq. Sementara di masa jahiliyah, Umar termasuk orang yang terpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus untuk jadi duta bagi suku-suku Quraisy yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar adalah sahabat dan penasehat terdekat sang khalifah. Selain itu, kredibilitasnya dan kemampuannya dalam membantu khalifah membuat dia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ia dijuluki Khalifah Rasulullah yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Namun julukan ini berubah menjadi Amirul Mukminin. Tidak seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi masalah stabilitas politik atau keberlanjutan agama akibat banyak gerakan murtad dan munculnya nabi baru. Di masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman. Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer. Akhirnya, membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Setelah keadaan politik stabil, kaum muslimin mulai melebarkan wilayah keluar Jazirah Arab atau ekspansi wilayah. Ekspansi pertama dilakukan ke arah utara, yaitu di perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia, yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Ekspansi ini sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perang habis-habisan antara Bizantium dengan Persia dari tahun 603 hingga 628 Masehi membuat mereka lemah dan tak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Ekspansi Muslim adalah perang model baru. Tak seperti peperangan yang merusak yang dilakukan kedua kekaisaran Bizantium dan Persia, perang Islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, secara bersamaan pasukan Muslim dikirim ke Suriah dan Persia pada tahun 633 Masehi. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia, sedangkan Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Ekspedisi ini berlangsung sejak masa Abu Bakar hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang memerangi Persia diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Pasukan gabungan Muslim bertemu dengan pasukan Bizantium dalam perang Senadaim yang berlangsung 30 km dari barat Yerusalem.
pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan Romawi yang dipimpin saudara kaisar sendiri. Pasukan Bizantium yang tersisa merangsek ke kota Yerusalem, Kaisarea, dan Gaza yang sudah dibentengi dengan baik. Maka, pasukan Muslimin yang menang dapat menguasai wilayah pedalaman Palestina. Lalu, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid bergerak ke utara dan mengepung kota Damaskus, yang akhirnya jatuh pada September 635 Masehi. Kemudian dibuatlah perjanjian dengan penduduk setempat dengan tujuan untuk menenangkan ketakutan penduduk setempat. Dalam perjanjian tersebut, Umar menjanjikan bahwa hidup, harta, dan agama mereka akan dilindungi dari gangguan selama membayar jizyah atau upeti kepada pemerintahan Islam. Kehilangan Damaskus menyebabkan Kaisar Bizantium mengumpulkan kekuatan yang besar. Pasukan Heraklius menyusul pasukan Muslim ke Yarmuk pada musim panas tahun 636 Masehi. Pasukan Bizantium jauh lebih banyak dan lengkap persenjataannya. Namun, pasukan Muslimin yang sudah biasa berperang di medan yang sulit dengan mengejutkan berhasil mengalahkan pasukan Bizantium yang menurut riwayat Tabari jumlah pasukan Muslimin sebanyak 24.000 melawan 200.000 pasukan Bizantium. Kaisar Heraklius dipaksa mengakui kekalahan di Yarmuk. Kota-kota di seluruh Syam satu persatu jatuh ke tangan Muslimin, semuanya mendapatkan perjanjian seperti halnya di Damaskus. Pada tahun 638 Masehi, penaklukan Syam selesai. Dalam beberapa tahun, Syam berubah menjadi provinsi kekhalifahan Islam yang baru tumbuh. Dan diangkatlah Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi gubernur di sana. Bagi kekaisaran Bizantium, kehilangan Syam ibarat menjadi kartu domino pertama yang jatuh pada akhir kemunduran penerus kekaisaran Romawi tersebut. Setelah jatuhnya Syam ke tangan kekhalifahan Islam, ekspansi berlanjut ke wilayah Mesir yang relatif cepat ditaklukkan pada tahun 642 Masehi. Dalam kisah peperangan di Syam, terdapat cerita menarik, yaitu pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi oleh Khalifah Umar bin Khattab dan digantikan oleh Ubaidah bin Jarrah. Pencopotan Khalid bin Walid ini sangat mengejutkan bagi kaum muslimin. Namun, Khalifah Umar bin Khattab memiliki alasan yang luar biasa, di mana Umar berniat mengingatkan pasukan Islam bahwa Allah lah yang menjadi penyebab kemenangan mereka, bukan Khalid. Memang, Khalid merupakan jenderal perang yang belum pernah terkalahkan selama mengikuti peperangan. Selain itu, ketika penaklukan Yerusalem, Uskup Agung Sopronus, seorang Arab Kristen yang menjadi salah satu tokoh terkemuka gereja Yunani di Yerusalem, menolak menyerahkan Yerusalem kecuali langsung oleh Umar bin Khattab. Mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Yerusalem. Umar bin Khattab berangkat dengan berkendara keledai dan ditemani pengawal. Sopronus kaget dan takjub melihat Umar bin Khattab, salah satu penguasa besar di muka bumi kala itu, hanya mengenakan pakaian sederhana yang tidak berbeda jauh dengan pengawalnya. Umar bin Khattab diajak mengelilingi Yerusalem. Ketika waktu sholat telah tiba, Sopronus mempersilahkan Umar sholat di gereja, namun Umar menolaknya. Umar khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja menjadi masjid. Kemudian Umar sholat di luar gereja. Lalu, tempat ia sholat dibangunlah Masjid Umar bin Khattab. Setelah Syam jatuh, fokus perhatian Khalifah kembali ke Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia yang hampir terlupakan sejak Khalid bin Walid diperintahkan memindahkan pasukan ke Syam. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan Muslim ke Mesopotamia tersebut. Meskipun awalnya mengalami kekalahan akibat tak mampu menghadapi pasukan gajah, bala tentara Sa'ad bin Abi Waqqas mampu mengalahkan pasukan Persia pada Perang Qadisiyah pada akhir tahun 636 Masehi. Perang ini membawa rampasan yang banyak ke Madinah untuk dibagikan sesuai dengan hukum Islam. Perang ini juga membuahkan kekalahan sementara bagi pasukan Sasanid. Setelah pertempuran ini, pasukan Muslim terus mendesak masuk dengan cepat sampai ke ibu kota Persia, yaitu Madain atau Ctesiphon. Setelah itu, mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan 2 kali serangan balasan dari pasukan Persia yang pada akhirnya berhasil menghancurkan kekaisaran Persia dan menjadikannya daerah Muslim sampai dengan saat ini. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab patut diperhatikan bukan hanya karena penaklukan militer yang cepat, melainkan juga pemerintahannya di wilayah taklukan. Salah satu aspek paling mengesankan dari penaklukan dan penggabungan ke wilayah Islam adalah tidak merubah kehidupan penduduk di tanah taklukan. Ada 2 perubahan pada penduduk setempat. Pertama, soal kepada siapa mereka membayar upeti. Sebelumnya, penduduk di wilayah taklukan Islam membayar upeti ke Romawi dan pemerintahan Persia. Sekarang, mereka membayar upeti ke Madinah, sesuai dengan syariat Islam atau biasa disebut dengan jizyah.
Jizyah dikhususkan bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai ganti rugi atas perlindungan keamanan yang dijamin oleh kekhalifahan Islam. Besaran jizyah tidak jauh lebih tinggi, bahkan lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar ke Romawi atau Persia. Hal inilah yang membuat non-muslim lebih memilih diperintah oleh kekhalifahan Islam dibanding Romawi maupun Persia. Pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan Khalifah Umar untuk kepentingan umat. Baitul Mal adalah lembaga pengelola keuangan pada masanya. Selama 10 tahun, 6 bulan, 4 hari memerintah kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar di tanah Arab. Ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial, membuktikan kemampuan Umar bin Khattab sangat luar biasa sebagai administrator dan pemimpin. Beliau menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antara mereka adalah Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Mantan pembantu Mughirah bin Syu'bah ini telah mengakhiri hidupnya dengan cara yang amat tragis. Ia menikam Umar bin Khattab tatkala sedang memimpin sholat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah, akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab.